Seruput kopi dulur, santai wae, tapi kuping kudu siap. Soalnya kali ini kita bakal ngomongin teknologi keren buatan anak bangsa yang udah masuk ke dunia penerbangan militer. Namanya Info Global. Perusahaan asal Indonesia yang diam-diam jadi tulang punggung digitalisasi kokpit pesawat latih tempur TNI AU KT-1B Wongbi. Sejak tahun 2017, Info Global mulai mengembangkan sistem avionik atau sistem elektronik penerbangan untuk pesawat KT-1B. Awalnya mungkin banyak yang ragu, bisa nggak sih perusahaan Indonesia ngembangin sistem secanggih ini? Tapi hasilnya bikin bangga lur. Satu persatu komponen avionik digital buatan lokal mulai dipasang di pesawat KT-1B sejak tahun 2018. Dan sampai sekarang terus digunakan dan dikembangkan. Produk pertama yang lahir adalah Flight Navigation Display atau FND. Inilah jantung informasi utama bagi pilot. FND menampilkan seluruh data penerbangan dan navigasi di layar digital, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah hingga posisi pesawat di peta navigasi digital. Sebelumnya, KT-1B masih memakai tampilan analog dengan banyak instrumen manual. Sekarang, berkat FND buatan Info Global, pilot bisa lihat semua data penerbangan secara real time di satu layar modern. Teknologi ini bukan cuma bikin kokpit kelihatan futuristik, tapi juga ningkatin keselamatan dan efisiensi penerbangan. Masih di tahun yang sama, Info Global juga ngeluarin Digital Engine Indicator alias DEI. Sistem ini bertugas menampilkan data mesin dan bahan bakar secara digital. Jadi pilot bisa tahu kondisi mesin dan sisa bahan bakar dengan akurat setiap detik. Dulu sampai indikator itu manual dan terpisah. Sekarang cukup lihat satu tampilan DEI di layar, semua data mesin langsung jelas terbaca. Buat pesawat latih seperti KT-1B ini penting banget untuk efisiensi latihan dan menjaga performa pesawat tetap optimal. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 2021, Info Global ngelangkah lebih jauh dengan bikin Communication Control System atau CCS. Nah, ini bukan sekedar alat komunikasi biasa. CCS adalah sistem digital yang memungkinkan pilot mengatur komunikasi dan navigasi dari kokpit depan maupun belakang melalui dari frekuensi VHF, UHF, FOR sampai ADF. Semuanya bisa dikontrol langsung lewat panel digital. Pilot juga bisa ganti kontrol komunikasi tanpa ribet karena sistem CCS memungkinkan alih kendali antar kokpit secara otomatis. Yang menarik, CCS juga punya sistem peringatan digital yang bisa munculkan indikator visual dan audio warning kalau ada gangguan atau peringatan darurat. Suara langsung dikirim ke headphone pilot. Canggih kan lur? Ini udah level pesawat modern. CCS sendiri terdiri dari beberapa perangkat penting, antara lain Audio Suite Control Rear dan Audio Suite Control Front atau dikenal audio depan belakang. Audio Communication Unit (ACU) sebagai pusat pengelola sinyal komunikasi. Communication Control Unit (CCU) sebagai otak utama sistem, serta 2 indikator peringatan digital yaitu Warning Indicator System Rear (WISR) dan Warning Indicator System Front atau WISV. Dengan sistem ini, KT-1B versi terbaru benar-benar jadi pesawat latih yang punya level avionik sekelas jet tempur ringan. Masuk ke tahun 2005, Info Global ngenalin gebrakan baru di Indonesia Defense 2025 kemarin. Mereka memperkenalkan teknologi Panoramic Display, sebuah layar besar yang menampilkan seluruh data sistem avionik pesawat KT-1B dalam satu tampilan digital penuh. Bayangin aja, semua informasi penting mulai dari navigasi, bahan bakar, engineering hingga sistem senjata bisa dilihat di satu layar lebar yang responsif. Dengan teknologi ini,
Kokpit KT-1B berubah total jadi glass cockpit digital penuh mirip pesawat tempur modern seperti FA-50 atau F-16 Viper. Keberhasilan info global ini nggak bisa diremehkan lur, karena artinya Indonesia udah mampu mengembangkan sistem avionik pesawat militer secara mandiri. Gak cuma bikin hardware-nya aja, tapi juga nguasin software, integrasi sistem sampai simulasi uji penerbangan. Dan yang paling penting, semuanya buatan anak bangsa dari desain, coding, sampai integrasi di lapangan. TNI AU sekarang punya pesawat latih dengan sistem avionik modern buatan lokal yang siap disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut tanpa tergantung negara lain. Kalau teknologi ini terus dikembangin, bukan nggak mungkin ke depan info global bakal jadi tulang punggung utama digitalisasi alutsista udara Indonesia, mulai dari KT-1B lanjut ke pesawat tempur, helikopter, bahkan drone tempur buatan dalam negeri. Angka kecil ini bikin FND, DEI, CCS, dan panoramic display bisa jadi fondasi besar menuju kemandirian industri pertahanan nasional. Dan itu yang bikin kita harus bangga lur, karena nggak cuma beli, tapi kita udah bisa bikin sendiri teknologi avionik kelas dunia. Jemput kopi terakhir lur, kalau kamu ngeliat kokpit digital pesawat KT-1B, ingatlah itu bukan produk asing, itu hasil kerja keras anak bangsa dari info global Indonesia. Semoga makin banyak perusahaan dalam negeri yang bisa ngikutin jejak ini, karena kemudian pertahanan bukan cuma soal beli alutsista, tapi soal menguasai teknologinya.